Janteng. Ditemani oleh madu murni penyetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sub online, kembali lagi di acara makan malam sambil belajar bareng. Nah, kebetulan ini hari Minggu, berarti Minggu malam kita makan malam sambil belajar bareng ya. Seperti biasa kita makan dulu, nanti habis makan kita akan belajar tentang apalah ya. Kita belajar bareng ya. Oke, untuk makan malam kali ini saya tadi dibelikan penyetan sama istri, sama Anja. Penyetan usus enaknya. Ini belinya di Karnyet. Kapan-kapan kita akan review ke tempatnya ya. Seperti biasa teman-teman, ditemani oleh madu murni sub online. Kalau mau beli madu di sub online juga menyediakan, harganya cuma Rp150.000 madu murni. Dan seperti biasa ditemani oleh secangkir kopi nikmat dengan kopi inspirasi muncul ya. Bismillah. Sambelnya kayaknya mantapnya. Wow. Ekspresinya kayak api. Kita tuangkan sambelnya semuanya. Ini saya dapat sambal 1,5. Wow, sambelnya. Wow. Ini ada terong, ada tahu, dan ada usus. Wah, ini susunya nih salah nih kayaknya. Susunya terlalu kering. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Oke lah, nggak apa-apa. Kita syukuri apa yang ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita makan. Mantap. Kalau teman-teman nggak tahu tempatnya, Karnyet itu tempatnya adalah di sampingnya Telkomsel Grapari itu ya, pokoknya sekitar itu ya. Pasti tahu. Toko buku Nusantara. Sambelnya enak. Terongnya juga enak. Tapi nek menurutku pedes. Oh, dia nggak terima kalau saya bilang enak. Menurut si Yusuf si kecil pedes, kan masih kecil. Dan di Karnyet ini teman-teman, ragam pilihannya banyak. Ada lele, ada tempe, ada endok, ada tahu tempe, ada terong, ada ayam, endas, ceker, bebek, lengkap pokoknya. Terong ini nggak semua warung ada loh, tapi kalau di sini tuh ada usus, ada rempol ati, cakar,
ndas, swiwi, lengkap kok ya, enak. Dan harganya terjangkau. Ah, jangan habisin lah. Minta. Kak, enak teman-teman. Alhamdulillah, enak teman-teman. Bismillah. Dan pedas. Oke, malam ini kita akan belajar tentang politik dinasti. Ya. Ini kan akhir-akhir ini banyak yang membahas tentang politik dinasti itu ya teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, saya akan menegaskan bahwa saya di sini tidak mengklaim bahwa saya orang paling benar, paling baik, paling suci, paling bersih, enggak. Jadi kita sama-sama belajar. Nanti teman-teman silahkan kalau mau mengomentari ya, sama-sama belajar. Jadi gini teman-teman, terkait politik dinasti itu kalau menurut saya itu banyak tuh masyarakat yang hanya terpancing emosi. Karena sebenarnya nggak ada tuh politik dinasti di Indonesia. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena negara kita tuh negara demokrasi. Namanya negara demokrasi itu maka semua tergantung pilihan rakyat. Oke, misalnya anaknya Pak Presiden, anaknya Pak Jokowi mencalonkan diri menjadi wakil presiden misalnya, itu nggak bisa disebut sebagai politik dinasti. Kenapa? Ya karena di demokrasi itu semua punya hak untuk mencalonkan diri. Maaf, baik dari kalangan apapun, baik dari anaknya tukang becak sampai anaknya presiden, dia berhak untuk mencalonkan diri jika dia mampu memenuhi syarat-syaratnya. Nah itu.
Kalau teman-teman mungkin tentang bagaimana putusan MK, loh gimana toh, kan kita sebagai negara hukum semua ada mekanismenya gitu loh. Kalau emang MK memutuskan di bawah 40 boleh asal pernah menjabat sebagai kepala daerah, ya sudah, itu kan putusan MK. Kalau ada selending-selendingan yang mengatakan itu pesanan karena ketua MK iparnya Pak Jokowi, itu kan hanya dugaan kita saja gitu, dugaan kita saja. Nah kalau bicara dugaan ya semua orang bisa menduga ya, meskipun dengan dengan alasan itu iparnya Pak Jokowi sehingga pasti bla 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 bla, itu apapun itu hanya dugaan. Yang jelas kita negara hukum, negara demokrasi, semuanya ada mekanismenya gitu. Di sini saya tidak berarti saya mendukung salah satu paslon, tidak, tapi kita belajar ya bahwa negara kita negara demokrasi, semua ada mekanismenya. Jadi pesan saya, mari kita belajar untuk untuk berdemokrasi dengan benar. Kalaupun misalnya teman-teman tidak suka dengan salah satu paslon, ya jangan dipilih gitu saja. Tapi nggak perlu menjelek-jelekkan, nggak perlu menfitnah, nggak perlu menduga-duga ini pesan apa, ya nggak perlu lah. Toh besok kan yang milih kan rakyat gitu. Jadi kalau seandainya Pak Prabowo sama Mas Gibran berpasangan, itu haknya mereka kan, dijamin konstitusi. Terus versus Ganjar Pak Mahfud versus Anies Caimin, ya silahkan. Kalau teman-teman lebih suka yang mana silahkan dipilih, nggak suka yang lainnya nggak usah dipilih, gitu saja, sesimpel itu loh. Nggak perlu memfitnah, nggak perlu menyebarkan hoak dan sebagainya, dan nggak perlu menduga-duga. Jadi itu ya untuk malam ini. Jadi kalau saya pribadi itu saya ya mengikuti mekanisme aja, demokrasi, ada pemilu ya sudah, kita pilih mana pilihan kita. Nggak perlu menyibukkan diri kita dengan menduga-duga, menyebar hoax, menfitnah, menjelek-jelekkan. Nggak perlu. Pilih A silahkan pilih A, pilih B silahkan pilih B, pilih C silahkan pilih C, dan nggak perlu saling menjelekkan. Itu teman-teman untuk belajar kita malam ini. Jadi mari kita menjadikan hati dan pikiran di tahun-tahun politik ini. Jadi menurut saya tidak ada politik dinasti, semuanya berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan. Untuk menjernahkan pikiran, jangan lupa ngopi ya. Ngopi itu bisa bikin pikiran tenang lah. Bismillah. Mantap. Jadi saya berharap pemilu tahun depan akan berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan tanpa menjelek-jelekan siapapun paslon. Silahkan teman-teman pilih paslon yang teman-teman sukai tanpa menjelek-jelekan yang lain. Kalau paslon yang teman-teman jagokan menang, ya alhamdulillah. Kalau paslon yang teman-teman jagokan kalah, ya alhamdulillah. Semuanya untuk kebaikan bangsa. Kan Pak Jokowi sudah bilang, saya mendukung semuanya untuk kebaikan bangsa. Beliau negarawan sejati. Ya, makanya jangan gitu loh sama orang tuh diposisikan semestinya. Kan ada orang-orang yang dulu memuja-muja Pak Jokowi berlebihan. Nah, sekarang karena nggak cocok dengan nafsunya menjelek-jelekan Pak Jokowi. Nah, ya jangan seperti itulah. Proporsional saja ya. Yang jelas Pak Jokowi tidak melakukan kecurangan. Akan dikatakan politik dinasti jika Pak Jokowi mengatakan mungkin mengubah konstitusi, sekarang sudah gak demokrasi, sekarang kerajaan. Nah itu jelas salah. Ini kan enggak, semuanya ikut mekanismenya. Anaknya Pak Jokowi digadang-gadang jadi cawapres sampai detik ini. Kalau yang saya tahu dari beritanya belum ya, misalnya digadang cawapres kan karena sudah ada keputusan MK yang mengatakan boleh, kan gitu saja ya. Dan MK itu kan bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah bilang kalau beliau tidak ikut cawe-cawe terhadap keputusan MK, Mahkamah Konstitusi. Jernihkan pikiran, jernihkan hatinya dengan minum kopi. Bismillah. Dan mari kita jaga kesehatan kita dengan minum madu murni sub online. Harga terjangkau, kesehatan bisa didapatkan cuma 150.000. Itu teman-teman untuk
kegiatan malam ini, makan malam bersama dan jajan bareng. Jadi kesimpulan yang bisa saya berikan, tidak ada politik dinasti di Indonesia. Semuanya berjalan sesuai mekanismenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.